Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Saudaraku, saya ingat betul pengalaman kami dulu ketika masih kecil, ketika kami bergabung dalam kelas baptisan. Beberapa dari antara kami sedikit bingung dengan ayat Alkitab dalam Yesaya 58 tentang Sabat, bahwa Tuhan mau kita menjauhkan segala hal yang bersifat kesenangan diri. Ketika pendeta kami berkata itu termasuk berbelanja di minimarket, menonton TV, berolahraga, tiba-tiba saja saya dan beberapa teman saling pandang-pandangan dan mengerutkan dahi. Terutama untuk poin, jangan berolahraga. Gantinya membuat daftar apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, pendeta kemudian mengajak kami untuk memikirkan ide penting tentang Sabat. Bahwa Sabat ternyata dirancang agar kita dapat menikmati penyembahan kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Lalu kami diyakinkan dengan kalimat berikut ini. Bagi saya, kata pendeta, saya secara pribadi sangat sulit melakukan kebaikan dan fokus menyembah Tuhan ketika sedang bermain bola. Tetap saja saudara, dari antara kami tidak ada yang mengerti dengan konsep tersebut. Kami hanya tahu satu hal, pendeta marah loh kalau kita main bola. Saudaraku, saya yakin beberapa hal tentang Sabat masih menjadi pertanyaan besar dan sebuah kebingungan bagi beberapa orang, bukan saja bagi anak-anak muda, bahkan bagi juga para orang tua. Masalahnya tidak sesederhana tentang anak-anak yang suka main bola di halaman gereja kita, atau beberapa orang tua lebih senang makan di restoran ketimbang potluck di gereja, atau setelah gereja beberapa orang akan pergi ke pesta pernikahan dengan alasan, gua mau fellowship, gua mau menginjil loh di sana. Karena Alkitab memang tidak memberi kita banyak petunjuk sehubungan dengan hal tersebut. Namun penting untuk memperhatikan saudara, makna kebebasan dalam pemeliharaan Sabat. Dan ini acap kali dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Karena banyak orang Advent yang tampaknya secara halus dan perlahan namun pasti justru mereka sedang mensekularisasikan Sabat. Di masa yang lalu, hari Sabat dianggap suci, benar-benar dikhususkan untuk Tuhan. Sekarang Sabat seolah-olah adalah waktu yang tepat untuk tidur, beristirahat, untuk santai, dan mengejar hobi. Bukankah ini adalah hal yang sangat ironis, saudara? Ketika pergerakan Advent muncul sejak tahun 1800-an dan menyuarakan pentingnya Sabat hari ke-7, tetapi sekarang semakin berjalannya waktu, anggota-anggota gereja, pergerakan Advent justru berada dalam bahaya besar. Mereka sedang melupakan kekudusan hari tersebut. Yeskel 20 memberi petunjuk kepada kita agar dapat keluar dari dilema tersebut. Yeskel 20 ayatnya yang pertama. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Saudara, yang menarik kemudian, catatan Nabi Yeremia menulis bahwa 5 tahun setelah peristiwa yang ditulis oleh Yeskel tersebut, Yerusalem diratakan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya, karena sikap dan perlakuan mereka, perlakuan bangsa Israel terhadap pemeliharaan hari Sabat. 3 kali dalam pasal ini, Tuhan Allah mengamarkan bangsa Israel untuk tidak menodai Sabat sebagai hari kudusnya. Ayat 16, ayat 21, dan 24. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa pusat kemurtatan bangsa Israel yang kemudian mengakibatkan kehancuran Yerusalem karena ketidakpedulian mereka terhadap hari ke-7, Sabat Tuhan Allah. Kita umat Advent hari ke-7 harus berhati-hati ketika mulai perlahan-lahan mensekulerkan hari Sabat. Ketika kita terlibat dalam setiap kegiatan yang justru mengalihkan pikiran kita dari Tuhan. Pengabaian terhadap Sabat secara langsung berhubungan dengan ketidakpedulian kita terhadap Allah yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, penolakan terhadap penyucian hari suci Tuhan, hari Sabat, itu berarti penolakan kita terhadap Tuhan. Nikmatilah berkat Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.